Halo semuanya, salam Tri. Kembali lagi dengan aku Ifat Nasrullah di konten Pastri. Bapak namanya siapa, Pak? Halo, nama aku Putri Mufidah. Nama aku Adinda Zainul Wibowo. Mas, namanya siapa ya, Mas? Halo, saya Aryan Zalevi. Halo, nama aku Ifat Nasrullah. Mbak, namanya siapa ya, Mbak? Halo, nama aku Glenda Pramesti. Mbak, namanya siapa ya, Mbak? Halo, nama aku Yamal Zazila. Di sini kita mau bahas masalah-masalah yang ada di SMA Negeri Sragen nih. Salah satunya kemarin tuh kan SMA 3 kan baru ada pergantian kepala sekolah. Nah, dari Pak Soekarno SPD MSI jadi Bapak Singgih Santoso SPD MBD SI. Nah, kan Semaga itu untuk siswa yang terlambat itu udah jadi masalah di tiap tahunnya ya teman-teman. Nah, jadi dengan adanya pergantian KS atau kepala sekolah ini apakah ada ya kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi siswa terlambat? Nah, karena itu mari kita dengar bincang-bincang gua dengan Bu Ati selaku wakil siswaan. Masya Allah ada kucing. Di sini saya sedang bersama dengan Bu Ati selaku wakil siswaan SMA Negeri Sragen. Assalamualaikum Bu Ati. Di sini saya ingin mewawancari Bu Ati tentang ya tata tertib sekolah. Oke, siap. Oke. Begini Bu, kan kepala sekolah SMA Negeri 3 kan sekarang udah ganti toh Bu, dari Pak Karno jadi sekarang Pak Singgih. Nah, karena itu apakah ada sih Bu tata tertib yang berubah? Ya, SMA Negeri 3 Sragen itu pertengahan Juli kalau nggak salah ya Pak ya, Iya. itu berganti dari Pak Karno ke Pak Singgih. Terkait dengan ada nggak sih perubahan tata tertib? Kalau kalian cermati tata tertib yang sudah ibu bagikan di kelas itu ada beberapa perubahan. Poinnya ada di keterlambatan, kemudian ada di tata tertib tentang pakaian, kemudian ada di literasi dan sebagainya, itu ada sedikit perubahan Pak. Gitu. Siap. Kemudian ada gak sih Bu perubahan terhadap perubahan tata tertib yang mengacu pada keterlambatan? Kalau yang poin khusus tentang keterlambatan itu ada, tapi lebih ke ini. Kalau kamu bandingkan ya antara tata tertib sebelumnya dengan sekarang itu lebih ke penanganan siswa terlambat, Pak. Tuh. Perlu dijelaskan? Perlu Bu. Oke. Jadi kalau sebelumnya penanganan siswa terlambat itu tidak ada konsekuensi. Sekarang itu ketika ada siswa terlambat ada, kalau dulu istilahnya mungkin hukuman ya, tapi di kurikulum Merdeka itu sudah tidak ada hukuman, kita menyebutnya konsekuensi. Konsekuensi itu diberlakukan ketika seorang anak itu melakukan hal yang tidak sesuai atau yang tidak pas. Yang pertama, gerbang kita tutup jam 7 pas, jam 7 tepat. Jadi meskipun kalau ada siswa yang terlambat lebih 1 menit, 2 menit, ya sudah mereka dianggap terlambat. Terus ada beberapa konsekuensi yang akan diterima oleh siswa. Yang pertama misalkan, jika siswa itu terlambat dan pada mata pelajaran jam pertama itu olahraga, konsekuensinya apa yang mereka terima? Konsekuensinya adalah yang berkaitan dengan aktivitas fisik. Karena asumsinya mereka itu ketinggalan ketika pemanasan olahraga misalkan. Nah, itu nanti konsekuensinya adalah bisa lari dan sebagainya. Terus yang kedua, jika terlambat di pelajaran selain olahraga, itu konsekuensi yang mereka terima adalah melakukan kegiatan literasi, karena mereka kan ketinggalan kegiatan literasi. Terus ngapain? Mereka membuat resum literasi dari mapel jam pertama, diawasi oleh guru BK. Itu perbedaan tata tertib terkait dengan keterlambatan yang dulu dengan yang sekarang. Itu Pak. Siap Bu, terima kasih. Kemudian sampai sekarang kan Bu, itu efektif gak sih Bu tata tertib yang berubah tadi? Kalau dilihat efektif atau enggak
Ibu belum bisa mengatakan efektif atau enggak ya, karena kita memperlakukan tata tertib itu juga baru hitungan minggu ya. Tapi harapannya dengan tata tertib yang baru tersebut, apalagi ada perubahan yang lumayan berbeda dengan sebelumnya, ini bisa membawa perubahan yang lebih positif bagi anak-anak yang terlambat, terutama dengan konsekuensi yang diberlakukan ketika anak-anak terlambat yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian Bu Atik sendiri kan sebagai wakil siswaan, nah apa sih peran ibu pada penanganan ibu pada siswa terlambat itu bagaimana Bu? Kalau Bu Atik sebagai wakil siswaan kemarin merancang dengan tim STP2K dan manajemen untuk membuat tata tertib yang mengatur tentang keterlambatan. Selain itu juga Bu Atik usahakan untuk dapat tetap memantau ketika pagi misalkan ada siswa terlambat bagaimana penanganannya, kemudian membuat SOP dan memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh guru piket kemudian BK itu bisa sesuai dengan tata tertib yang sudah diedarkan kepada siswa. Gitu Pak. Ada lagi? Sepertinya cukup bro, ini cukup Bu. Ya. Terima kasih Bu Ati sudah meluangkan waktunya untuk wawancara bersama kami dan tim-tim kami. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itu tadi bincang-bincang gua bersama dengan Bu Ati selaku wakil siswaan. Nah, di SMA 3 itu ada yang namanya tim STP2K. Tim STP2K itu isinya guru-guru yang sangat berkompeten dalam bidang kedisiplinan. Contohnya saja ada Bu Supartini, ada Bu Wiswati, ada pula Pak Agus BK, dan juga Pak Supriyanto. Nah, guru-guru tersebut itu tugasnya untuk menjaga kedisiplinan yang ada di SMA Negeri 3 Sragen. Nah, pas banget nih. Mari kita dengar bincang-bincang gua bersama dengan Pak Agus selaku salah satu dari tim STP2K membahas tentang keterlambatan siswa yang ada di sekolah. Oke Bu, bagaimana tanggapan Bapak terhadap siswa yang terlambat Pak? Ya, untuk siswa terlambat, langkah pertama kita identifikasi dulu permasalahan-permasalahan hambatan apa terkait siswa terlambat itu. Baru langkah berikutnya kita dari hasil asesmen kita ada pendekatan terkait dengan konseling. Untuk awal mungkin kita data dulu di depan, terus kita berikan pemahaman terkait dengan teknik bagaimana menangani permasalahan terlambat agar siswa di hari berikutnya tidak terlambat lagi. Kemudian Pak, apa tindakan yang diperlukan untuk menangani fenomena siswa terlambat ini Pak? Ya itu tadi tindakan yang langkah-langkah yang kita lakukan terkait dengan STP2K ya. STP2K selaku petugas STP2K ini itu adalah yang pertama mengidentifikasi keterlambatan, terus memberikan tugas-tugas yang positif terkait dengan aktivitas pembelajaran selama menunggu waktu jam pergantian. Terus selanjutnya memberikan satu pemahaman terkait dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi bagi siswa yang terlambat. Terus bagi siswa yang mungkin terlambat lebih dari 2 kali, itu ada langkah tindakan lebih lanjut, yaitu diberikan konseling individu, atau kalau jumlahnya lebih dari 3 kita lakukan konseling kelompok gitu. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak kan sebagai SP2K ya ini Pak, jadi sering menangani siswa-siswa yang terlambat. Nah, alasan apa yang paling sering Bapak dengar dari siswa yang sering terlambat Pak? Biasanya yang alasan-alasan yang pada umumnya siswa terlambat itu lebih banyak ke bangun kesiangan, dan itu pola itu selalu terulang karena anak itu rata-rata pada umumnya tidak fokus belajar, dan banyak anak yang mungkin lebih tidurnya malam larut,
mungkin main game atau begadang, sehingga mengakibatkan ketika berangkat sekolah itu mungkin tidak fokus dan bangun kesiangan, tidak fokus, dan akhirnya menjadikan datang sampai ke sekolahan itu melebihi dari pukul 7.00, sehingga siswa mengalami keterlambatan. Dan itu pola itu yang biasa kita temui seperti itu sebagai petugas PPK. Ya, lebih lanjutnya nanti kita layani melalui program bimbingan konseling ketika selayaknya berubah jadi seorang guru BK. Siap Pak, terima kasih atas semua jawaban Bapak dan waktu Bapak sudah. Terima kasih atas meluangkan waktu Bapak bersama wawancara kami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi itu tadi perbincangan gua dengan Pak Agus sebagai salah satu dari tim SMP 2K. Nah, jadi kesimpulannya janganlah kita terlambat teman-teman. Semakin kita tidak menghargai waktu, maka kita akan pasti terlambat. Jadi hargailah waktu sepenuhnya, maka kita tidak akan terlambat. Semakin terlambat, maka konsekuensinya akan semakin datang. Jadi hargailah waktu, maka kau tidak akan terlambat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.